warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinatulia dari absen 5. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari suatu protein analisis. Jadi untuk mengidentifikasi analisis suatu protein, kita bisa menganalisis dengan metode kualitatif analisis dan kuantitatif analisis. Jadi kualitatif analisis adalah suatu proses untuk menganalisis dan mengidentifikasi adanya suatu protein dalam makanan dengan tujuan untuk memisahkan senyawa tersebut dari suatu makanan. Nah, kualitatif analisis ini kita bisa menggunakan bioretest untuk mengidentifikasi adanya peptida bond atau dengan elektroforesis untuk mengidentifikasi isoelectric point pada suatu amino acid. Nah, yang kedua ini ada kuantitatif analisis. Untuk kuantitatif analisis ini kita bisa menggunakan metode Cadel untuk mengetahui berapa banyak nitrogen yang terdapat dalam protein tersebut. Jadi, saya akan menjelaskan tentang peptide bond. Peptide bond is a covalent that connect one amino acid with another amino acid to form a peptide bond. Jadi, amino acid ditambah amino acid lagi, dia akan menghasilkan sebuah peptide bond, ikatan peptida. Nah, seperti ini, amino acid yang pertama dengan amino acid yang kedua, dia akan menghasilkan ikatan peptida dan dia akan melepaskan H2O yang bisa disebut dengan dehydration reaction. Lalu kedua, saya akan menjelaskan tentang bioretest. Jadi the function of bioretest is to identification protein by a peptide bond. Jadi kita akan mengidentifikasi protein dengan adanya ikatan peptida dalam suatu senyawa tersebut. Dengan menggunakan reaksinya itu ada COSO4 dan ada NaOH. Nah, jadi misalnya ada dua sampel. Nah, kita nggak tahu yang mana mengandung protein. Jadi kita tambahkan reaksi tersebut yaitu COSO4 dan NaOH dua-duanya. Apabila berwarna biru maka dia negatif, tidak ada protein, dan apabila berwarna ungu maka dia positif, adanya protein. Mengapa sih kita bisa mengetahui adanya protein dalam satu senyawa dengan si ikatan peptida? Karena protein itu terdiri dari karena protein itu kan satu atau banyak polipeptide. Nah, polipeptide itu ikatan peptida yang banyak. Jadi si protein itu mengandung ikatan peptida kan. Jadi kita bisa mengetahui protein tersebut dengan adanya ikatan peptida tersebut dalam suatu senyawa. Saya Rania di sini akan menjelaskan tentang elektroforesis. Elektroforesis merupakan salah satu metode analisis kualitatif dalam analisis protein. Elektroforesis itu sendiri merupakan metode pemisahan suatu komponen atau molekul bermuatan dalam satu larutan berdasarkan tingkat migrasinya di dalam muatan listrik. Nah, di dalam elektroforesis ini sering terdengar istilah isoelectric point. Apa sih itu isoelectric point? Isoelectric point merupakan keadaan di mana protein memiliki muatan 0 atau molekulnya bersifat netral. Maka dalam keadaan ini protein tidak akan bermigrasi. Protein akan berpindah menuju katoda saat dia bermuatan positif atau memiliki pH di atas isoelectric point-nya, dan dia akan menuju ke anoda saat memiliki muatan negatif, yaitu ketika protein memiliki pH di bawah isoelectric point-nya. Untuk memahami lebih dalam tentang metode elektroforesis ini, kita akan membahas satu soal. Di dalam soal ini terdapat 3 sampel dalam satu larutan. Sampel A memiliki isoelectric point sebesar 2,8. Sampel B memiliki isoelectric point sebesar 6 dan sampel C memiliki isoelectric point sebesar 5,6. Nah, bagaimana cara kita memisahkan 3 sampel tersebut menggunakan elektroforesis?
menggunakan metode elektroforesis ini, maka pertama kita harus menentukan sampel mana yang akan menjadi buffer. Buffer dipilih berdasarkan isoelectric point tengah. Di sini kita memiliki sampel C yang memiliki isoelectric point sebesar 5,6, di mana angka tersebut berada di antara 6 dan 2,8. Maka di dalam larutan tersebut kita menggunakan sampel C sebagai buffernya. Oleh karena itu, sampel A akan menuju ke anoda karena dia bermuatan negatif. Dalam artian, isoelectric point sampel A lebih kecil dibandingkan isoelectric point sampel C. Dan sampel B akan menuju ke katoda karena dia bermuatan positif atau memiliki isoelectric point yang lebih besar dibandingkan dengan sampel C. Begitulah cara elektroforesis bekerja. Nama saya Revi Fahriansyah, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu amino acid dan yang kedua adalah quantitative analysis. Kita mulai dari yang pertama. Jadi amino acid itu adalah dalam bahasa Indonesia itu artinya asam amino. Dia adalah these are bifunctional compounds that contain two functional groups. Jadi senyawa ini tuh mengandung dua functional groups. Yaitu yang pertama tuh ada primary amine atau amina primer yang berada di sebelah kiri dari karbon tengahnya itu. Kemudian ada gugus karboksilik acid atau C double bond OOH, di mana di sebelah kiri ada amina primer, di sebelah kanan karboksilik acid, dan di tengah-tengahnya itu adalah ada karbon yang mengikat sebuah alkil. Nah, alkil ini juga berfungsi untuk menentukan varian atau jenis dari amino acid ini. Kemudian amino acid itu adalah pembentuk dari protein, di mana setiap protein pasti mengandung amino acid, tapi tidak semua amino acid itu adalah protein. Lalu lanjut ke yang kedua, yaitu quantitative analysis of protein. Jadi ini tuh dia kuantitatif itu menentukan jumlah kelimpahan atau jumlah zat yang kita analisis. Berbeda dengan kualitatif, yaitu dia ada atau tidak adanya protein dalam suatu sampel. Kalau ini kan kuantitatif, jadi kita menentukan banyaknya atau jumlah dari protein dalam suatu sampel yang biasanya dinyatakan dalam satuan konsentrasi. Hello, my name is Kotu Nada. Today I would like to tell you about Kaldal method. Kaldal method is quantitative analysis that used to analyze protein like salted fish. This method is divided into three principles. First is dissociation. Dissociation atau destruksi adalah proses di mana sampel organik yang di dalamnya mengandung nitrogen diubah menjadi anorganik berupa amonium sulfat. Caranya adalah menimbang sampel lalu dimasukkan ke dalam labu Kaldal dan ditambahkan asam sulfat pekat dengan bantuan katalis dan dipanaskan. And second is distillation. Distillation atau destilasi adalah proses di mana amonium sulfat yang dihasilkan pada proses destruksi akan dipecah dengan NaOH menjadi gas amoniak. Hasil destruksi dimasukkan ke dalam labu destilasi, kemudian ditambahkan NaOH dan dipasangkan ke alat destilasi. Kemudian gas amoniak yang dihasilkan akan terperangkap di dalam penampung. Terdapat dua penampung, yaitu penampung borat dan penampung HCl. And the last is titration. Titration atau proses titrasi adalah proses menghitung banyaknya gas amoniak yang dihasilkan. Pada penampung borat akan dititrasi secara langsung dengan HCl. Kemudian untuk penampung HCl akan dititrasi secara titrasi kembali dengan NaOH.